Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Masih terkait perkara Jam'an Nur Khatib Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah diputuskan oleh majelis di pengadilan negeri tersebut bahwa Jam'an dan 3 pihak lainnya itu kalah melawan penggugat yakni Zeni Mustafa. Mereka harus membayar denda sejumlah 1 miliar lebih. Kita tahu bahwa Jam'an kemudian melakukan upaya banding. Nah, saudara-saudara, banyak media nasional, media online utamanya, kemudian memberitakan peristiwa ini dengan mengutip informasi dari websitenya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara, jauh sebelum itu kita mungkin pernah kita dengar bahwa Jam'an ini berseloroh di video salah satu media nasional juga. Dia mengatakan bahwa kepada para investor-investor, dia bilang begini, maksudnya investor-investor investasinya Jam'an, dia mengatakan begini bahwa kalau kalian ke pengadilan itu dengan tujuan hanya meminta kembali uang investasi kalian, kenapa harus ke pengadilan? Cukup datang ke rumah saya dan saya akan membayar. Begitu selorohnya Jam'an. Pak Zeni Mustafa sudah 2 kali mendatangi rumah Jam'an dan tidak pernah dia bayar. Kemudian masalah ini berlabuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Jam'an harus membayar kepada Zeni Mustafa dan kini dia banding. Nah, saudara-saudara, bagaimana hasil sesungguhnya dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu? Sebentar lagi kita akan mendengar langsung dari Pak Zeni Mustafa yang akan membacakan keputusan tersebut. Juga bagaimana rencana Pak Zeni ke depan untuk menghadapi bandingnya Jam'an di Pengadilan Tinggi Jakarta ini. Kita bisa ikuti sama-sama di video berikut ini. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya berikut ini bermanfaat dan disilakan untuk share sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto yang menggugat Jam'an Nur Khatib Mansur dan beberapa pihak soal investasi batubara tahun 2009 yang perkaranya sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Hari ini Pak Zeni dan Pak Sudar mau kabarkan apa nih Pak? Silakan Pak. Baik Pak Darso, saya hari ini ingin mengabarkan bahwa per hari ini tanggal 10 Juli 2023 saya telah mendapat salinan resmi Pak, salinan resmi atas putusan perkara. Ini salinan resminya. Kemudian dalam perkara saya, yaitu Zeni Mustafa melawan PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 1, kemudian Adiansah Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 2, kemudian Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur alias Haji Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur ini sebagai tergugat 3. Kemudian Baitul Mal Watan Darussalam Madani alias BMT Darussalam Madani itu sebagai tergugat 4. Kemudian Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran ini milik Yusuf Mansur Pak, itu sebagai turut tergugat Pak ya, gitu. Kemudian sesuai dengan putusan pengadilan ini saya bacakan ya Pak Darso ya, silakan Pak ya. Pengadilan itu mengadili, isi putusannya begini Pak Darso ya. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 3 dan tergugat 4 untuk seluruhnya. Jadi eksepsi dari Jam'an Nur Khatib Mansur dan kemudian BMT Darussalam ditolak.
Kemudian dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 ingkar janji atau wan prestasi. Kemudian nomor 3, menghukum tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 secara tanggung renteng membayar kerugian atau modal dan keuntungan yang seharusnya diperoleh kepada penggugat sejumlah 1.264.240.000 rupiah. Kemudian nomor 4-nya menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Kemudian 5, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Nomor 6-nya kemudian menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp9.438.000, Pak. Itu isi putusannya. Iya. Ya. Pak Jenny, berita keputusan pengadilan ini kan sudah diberitakan oleh berbagai media, Pak. Baik. Kemudian lawyernya Yusuf Mansur itu membantah kepada salah satu berita nasional di detik.com bahwa Yusuf Mansur bukan tergugat melainkan turut tergugat. Bagaimana Pak Jenny menjelaskan? Itu bohong. Maksud Pak Jenny, berdasarkan putusan ini, ya. Ini saya juga bawa gugatannya, ya. Ini saya bawa gugatannya. Gugatan yang saya daftarkan bahwa ini gugatannya, ya. Yusuf Mansur alias Jaman Nurkotin Mansur itu adalah tergugat 3, Pak, dalam perkara saya. Kemudian sesuai dengan putusan pengadilan juga disebutkan Jaman Nurkotin Mansur itu sebagai tergugat 3, Pak. Jadi bukan turut tergugat. Kalau tergugatnya itu pondok pesantren milik Yusuf Mansur itu memang saya jadikan turut tergugat. Karena Jaman Nurkotin Mansur memerintahkan bahwa bagian Jaman Nurkotin Mansur itu 14,3% itu nanti disuruh masuk yang menerima itu pondok pesantren Yusuf Mansur. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi sepertinya pihak Yusuf Mansur masih ngotot dan berpendirian bahwa mereka atau Yusuf Mansur tidak kalah dalam perkara ini, Pak. Bagaimana jawaban Pak Jenny? Sesuai dengan putusan itu kan para tergugat, Pak. Ya. Tergugat 1 PT Adi Partner Perkasa, kemudian tergugat 2 Adiansah, Ya. Direktur Utama PT Adi Partner Perkasa, kemudian tergugat 3 Yusuf Mansur itu sebagai komisaris, sebagai tergugat 3, dan BMT sebagai orang yang menerima uang dari investor. Empat-empatnya itu sama kedudukannya sebagai tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 itu yang dihukum untuk membayar, dan itu yang divonis oleh hakim bahwa para tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 itu wan prestasi atau ingkar janji terhadap investasi ini, Pak. Gitu ya, Pak. Iya. Pak Jenny, tanggal 20 Juni lalu Yusuf Mansur sudah melakukan upaya hukum berikutnya, yakni naik banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, ya, Pak? Iya, betul. Bagaimana? Saya dapat informasi itu dari ada wartawan yang mengabarkan kepada saya, terus kemudian saya membaca ada beberapa berita yang menyatakan 1 minggu setelah putusan ini tergugat 3 Yusuf Mansur itu banding. Nanti prosesnya bagaimana, Pak? Mengenai banding ini, prosesnya Yusuf Mansur menyatakan banding, mereka keberatan terhadap putusan ini, terus kemudian nanti merupakan hak tapi bukan kewajiban, Yusuf Mansur boleh mengajukan memori banding, Pak. Ya. Nah, kalau dia nanti mengajukan memori banding, itu nanti memori bandingnya akan dikirim kepada saya sebagai termohon banding. Nanti saya punya hak, tapi tidak kewajiban, tapi hak. Tetapi tetap kalau mereka mengajukan memori banding, tetap akan saya ajukan namanya kontra memori, Pak. Ya. Gitu terhadap putusan ini. Pak Jenny sudah bisa memprediksi apa kira-kira yang akan mereka lakukan untuk menanggapi putusan pengadilan negeri ini, Pak? Kira-kira
keberatan dari pihak Yusuf Mansur soal apa nih Pak? Kalau masalah menebak-nebak sih, saya sebenarnya prediksi saya ya mereka tetap mencari-cari kesalahan. Tetapi adakah kesalahan dalam putusan ini? Menurut hemat saya sudah fair Pak, begitu. Dan saya sebagai terbanding ya Pak ya, karena saya di sini menang, kemudian mereka banding sebagai terbanding. Saya katakan dalam media Pak Darso ini, dalam media manapun, Zaini Mustafa tidak akan menyerah, sejengkal pun tidak akan mundur melawan Yusuf Mansur. Gitu ya, Pak. Jadi akan saya layani Yusuf Mansur sampai katakanlah yang terakhir nanti upaya hukum luar biasa sampai dengan PK saya layani. Karena ini tujuan saya adalah memberi pendidikan kepada umat, memberi tarbiyah kepada umat. Gitu, Pak. Artinya ada kemungkinan juga kalau umpamanya dia kalah lagi di pengadilan tinggi, maka dia akan kasasi. Ya. Saya siap Pak Darso. Di garis bawahi bahwa Zaini Mustafa siap melayani Yusuf Mansur sampai kapanpun ya. Itu perlu digarisbawahi bahwa Zaini Mustafa tidak akan mundur sejengkal pun melawan Yusuf Mansur. Ya. Pak, artinya kalau dia sekarang lagi banding, artinya keputusan itu belum bisa dilaksanakan oleh dia ya Pak? Belum. Ini pengadilan belum bisa melaksanakan karena mereka banding, ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya Yusuf Mansur sedang mengulur waktu untuk membayar Pak Zaini ya Pak? Ya, boleh dikatakan begitu juga. Ya. Atau bagaimana caranya akan menghindar. Gitu ya, Pak? Ini kan sudah terbaca. Saya sudah menduga sebelumnya ketika saya menang ini Yusuf Mansur akan banding. Karena Yusuf Mansur itu pasti tidak malu menelan ludah sendiri Pak. Maksudnya? Yang sudah dikeluarkan. Yusuf Mansur itu pernah diwawancarai kalau nggak salah sama Detikcom kalau tidak salah dan beberapa media. Dia mengatakan urusannya kan sebenarnya gampang. Kalau saya kalah, ada putusan Pengadilan Negara Indonesia, maka saya akan bayar, kan begitu. Ya. Kalau urusannya suruh bayar, mah jangan susah-susah, datang saja ke rumah saya, pasti saya bayar. Tapi kenyataannya saya 2 kali datang ke sana, ya kan? Ya. Datang ke sana kan juga tidak ditemui, Pak. Ya. Sebagai tuan rumah yang baik kan tidak ditemui, kan? Dipersilahkan masuk, tetapi hanya saya sendiri tanpa kamera dan tanpa wartawan, kan begitu, Pak. Ya buat apa? Kalau hanya saya sendiri kan nanti bisa saja dibelok-belokkan begitu Pak. Yusuf Mansur ini kalau omongannya benar, omongan seorang ustadz, omongan seorang ulama, tentu dia akan menepati omongannya Pak. Kalau kalah akan bayar. Artinya kalau kalah dengan saya itu mereka bayar. Karena di dalam kalimat itu tidak pernah dia sebutkan kalah sampai putusan terakhir ya. Dia ngomong hanya kalah saja Pak. Ya. Artinya kan sekarang sudah terbukti nih kalah. Ya. Kalau dia masih seorang ustadz, dia masih seorang muslim, dia masih mempunyai rasa malu, dia masih mempunyai macam-macam ya harga diri, tentu dia tidak banding akan bayar sesuai dengan ucapannya. Pak Zaini kan sekarang jadi ikon perlawanan terhadap Yusuf Mansur ini Pak. Pas sebelum dan sesudah keputusan pengadilan ini, apa ada gangguan-gangguan kepada Pak Zaini atau enggak Pak? Alhamdulillah saya tidak ada gangguan. Ya. Karena di belakang saya ada Allah. Oh, gitu. Saya tidak takut sama manusia Pak Darso. Iya. Saya takutnya hanya kepada Allah. Kalau manusia saya anggap biasa Pak. Gitu ya. Pak, ini kan baru satu Pak anggota JBN investor batubara Masjid Darussalam dengan Jam'an baru satu yang menggugat ini Pak Zaini. Bagaimana dengan teman-teman yang lain Pak? Menyusul Pak nanti, insya Allah akan segera nanti saya daftarkan. Cuman kan saya cari waktu yang tepat, kemudian juga mempertimbangkan segala sesuatu yang tepat kan begitu Pak Darso. Ya. Tidak hanya JBN Pak, ada beberapa perkara yang sudah masuk kepada saya, kemudian dokumennya lengkap terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Jam'an. Jadi dokumen Jam'an itu baik pidana maupun perdata ada sama saya. Gitu ya Pak. Oke. Iya. Pak Sudar mungkin mau berkomentar soal hasil perkara Pak Zaini ini Pak. Pak Sudar silakan Pak. Hanya sedikit komentar aja bahwa ini putusannya udah pertimbangannya cukup bagus dan sesuai dengan yang diprediksi Pak Zaini, bahwa putusannya memang seperti ini yang kita harapkan, yang kita kendaki seperti ini, dan ini merupakan titik langkah awal yang untuk beberapa investor JBN yang akan melakukan gugatan Pak.
Ya. Dan juga ini sebagai bahan bagi kita untuk membuat gugatan berikutnya ya mungkin seperti ini nantinya. Gitu ya Pak. Ya. Pak Zeni, Baik. masih ada beberapa menit. Mungkin Pak Zeni mau menambahkan seputar keputusan pengadilan ini dan seputar rencana bandingnya dan seputar bandingnya Jam'an dan beberapa gugatan yang sedang Pak Zeni siapkan. Disilakan Pak. Ya. Jadi begini, berkaitan dengan putusan saya ini adalah kabar baik, ya, kabar baik buat para orang yang memang dizolimi oleh Jam'an. Ya. Jadi dizolimi atau merasa dirugikan, saya harap baik itu besar maupun kecil itu kalian bersuara. Karena ini kan Jam'an ini saat ini, Jam'an atau Nur Khotim Mansur ini saat ini ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Nah, sementara perkara-perkara baik yang sudah bergulir ke pengadilan, terutama punya saya, kemudian yang lainnya dan akan menggugat, ini sebagai sebagai media pertimbangan lah. Apakah Jam'an ini layak menjadi anggota DPR RI atau tidak? Menurut saya ketika perkaranya Jam'an ini masih banyak yang belum terselesaikan, mereka tidak amanah menjadi anggota Dewan DPR RI. Terutama ya, Jam'an ini berkaitan dengan investasi batu bara ini hampir 12 tahun. Mereka mempresentasikan menggalang dana ini di 2009 sampai dengan 2023 ini belum selesai dan tidak ada upaya dari Jam'an Nur Khotim Mansur, kemudian PT Adi Partner Perkasa, Adiansa dan BMT untuk menyelesaikan. Artinya mereka sudah tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan ini. Kecuali dengan gugatan seperti ini nanti kita paksa kalau akhir dari gugatan ini nanti menang, kita paksa untuk bayar. Cara paksanya gimana Pak? Cara paksanya nanti ketika ini sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan memenangkan saya, kemudian nanti saya mengajukan permohonan eksekusi. Biar pengadilan sebagai wakil saya yang memintakan pembayaran ini, Pak. Gitu ya Pak? Iya. Oke. Pak Zeni, Pak Sudan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat bagi sedikit Pak, saya tambahkan perkaranya PT PSI terkait dengan karyawan kan sekarang sudah masuk di permohonan eksekusi juga Pak. Ya. Kemudian perkara-perkara lain itu kan sebenarnya saya sudah mendapatkan dokumen itu dan sebagian sudah meminta saya juga untuk menjadi pengacaranya. Ya. Artinya kedepannya akan ramai perkara Jam'an ini Pak. Gitu ya Pak ya. Iya. Dan Pak Zeni tetap konsisten untuk Tetap konsisten Pak. Insya Allah doakan saya Pak. Iya. Iya. Pak Zeni, Pak Sudan, terima kasih banyak waktunya.